Untuk tarawihnya akhwat lebih afdol itu di masjid atau di rumah ya Ustadz? Sementara masjidnya itu di depan rumah. Ana ingin bertanya, bagaimana dengan ibadah yang dilakukan, ini kebiasaan nih, Ya. menyambut Ramadan, sering dilakukan contoh bulan Sya'ban atau apakah itu, bagaimana itu Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah Ustadz. Ustadz, kalau untuk perempuan, kalau punya utang puasa, tapi puasa selanjutnya itu sah atau enggak Ustadz? Cek. Izin mau bertanya Ustadz, Silakan. terkait sebentar lagi kita memasuki bulan puasa Ramadan. Ya. Sebaiknya amalan apa yang sekiranya bisa dilakukan yang ringan namun pahalanya dapat berlipat ganda? Iya. Izin Ustadz. Oke. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan tentang amalan apa yang dilakukan menjelang bulan Ramadan, sepengetahuan ana dengan ilmu yang terbatas, tidak didapatkan amalan secara khusus. Tidak didapatkan amalan secara khusus ketika hendak masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena mengkhususkan sebuah amalan itu adalah merupakan hak Allah. Merupakan hak Allah. Hingga kita tidak mengkhususkan sebuah amalan tanpa melalui petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi lebih mengetahui apa yang Allah kehendaki. Adapun yang beredar di kalangan kaum muslimin seperti meminta maaf, ya, celaka dan celakalah siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan akan tetapi dia belum memulai dengan meminta maaf. Itu makna dari hadis yang beredar. Dan hadis yang beredar itu biasanya disandarkan kepada Ibnu Khuzaimah riwayatnya. Tapi kalau dicari dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tidak didapatkan. Tidak didapatkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ya hadis yang berbunyi seperti itu. Oleh karenanya memaafkan yang diajarkan di dalam agama adalah ketika seseorang berbuat salah maka dia minta maaf. Dia minta maaf. Tetapi yang dilakukan oleh kaum muslimin bersandar kepada hadis itu, terkadang dia menyebarkan minta maaf kepada orang lain padahal mungkin belum pernah ketemu. Kalau belum pernah ketemu, terkadang ya namanya belum pernah ketemu berarti belum berbuat salah. Maka tidak diajarkan di dalam agama untuk minta maaf. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu qabla alla yakuna dirham wala dirham. Ya. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka falyatahallalhu al-yawm. Maka hendaknya dia meminta dihalalkan hari ini. Sebelum datangnya waktu di mana dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Jadi perintahnya adalah meminta maaf ketika berbuat salah, buat salah minta maaf. Dan juga tidak dibolehkan untuk mengulur-ngulur waktu minta maafnya nanti pada Idul Fitri katanya. Gitu. Kemudian juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sebagiannya kaum muslimin, yang ini sebenarnya bagus, tetapi tidak setiap yang bagus menurut kita itu bagus di hadapan Allah. Ya, kalau seandainya itu baik di hadapan Allah, pasti Allah sudah jadikan itu sebagai syariat melalui lisan Nabi. Nabi akan sampaikan. Dan Nabi tidak menyampaikannya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan melakukan acara makan-makan. Ya, seakan-akan bulan Ramadan itu tidak akan sempurna dilalui olehnya dengan puasa tanpa melakukannya. Ya. Acara makan-makan adalah perkara yang baik sejatinya pada awalnya, karena itu perkara muamalah. Itu muamalah, sebagaimana kita datang kemari, ya, kemudian kita makan-makan bersama. Ya, itu perkara yang baik, mempererat persaudaraan di antara faidahnya. Akan tetapi tatkala itu dikhususkan, apalagi pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka ini butuh dalil. Itu dalil. Itu tidak didapatkan di dalam sunnah Nabi dan dilakukan oleh para sahabat, apalagi dilakukan oleh imam yang 4 yang lebih dekat zamannya dengan kita. Tidak pernah didapatkan demikian. Lalu yang ada jadi apa, bagaimana ini? Ziarah kubur gimana?
Ya, kita dapatkan banyaknya kaum muslimin ziarah kubur. Tidak dipungkiri ziarah kubur itu adalah merupakan perkara yang baik. Karena ziarah kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuzakkirukumul maut, untuk mengingatkan kematian. Itu perkara yang baik. Akan tetapi disyariatkannya adalah setiap waktu. Setiap waktu untuk ziarah kubur. Tatkala kita mengkhususkan padahal Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkan, ini menjadi perkara yang bermasalah. Dikhawatirkan kita lancang. Kita lancang mengkhususkan padahal Rasulullah dan Allah tidak mengkhususkannya. Seakan-akan kita dibolehkan untuk mencampuri tangan atau campur tangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang hanya punya kesempatan pada bulan Ramadan saja untuk ziarah kubur, maka silahkan tanpa meyakini ada kekhususannya. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin ada yang menganggap barang siapa yang tidak ziarah kubur, maka nanti dia akan mengunjungi kita di rumah kita, gentayangan dan lain sebagainya. Ketahuilah, ruh manusia tatkala sudah dicabut, maka dia berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang ditanya amalan apa, sebagaimana kita sampaikan tadi, cukup banyak-banyak berdoa dengan kegembiraan dan bertekad kuat dengan dibarengi dengan perencanaan. Dan itu adalah sebaik-baik persiapan untuk masuk kepada bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak memiliki kesiapan, maka dia tidak akan bisa maksimal pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Menyambung pertanyaan Rizky tadi kan, ibadah-ibadah yang dilakukan dikalau pada saat Ramadan. Iya. Nah, Ana ingin bertanya, bagaimana dengan ibadah yang dilakukan, ini kebiasaan nih, Iya. menyambut Ramadan, sering dilakukan, contoh di bulan Sya'ban atau apakah itu, bagaimana itu Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan yang memiliki kemuliaan. Sehingga Nabi SAW itu tidak melakukan puasa yang banyak seperti Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tatkala dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, dia baru membayarnya atau melunasi hutang puasanya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, itu dalam sebuah riwayat. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan istri yang paling melayani suaminya. Sehingga dia baru punya kesempatan ketika Nabi banyak berpuasa di bulan Ramadan, disitulah dia baru punya kesempatan untuk bisa membayar hutang puasanya. Nah, dan bulan Sya'ban, ya, dengan keutamaan tersebut, cukup bagi kita adalah melakukan banyaknya amalan yang memang disyariatkan. Salat, memperbanyak salat, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak sedekah, tanpa perlu memberikan kekhususan. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, itu dipersisikan oleh para ulama, bahkan banyak yang mendhaifkannya. Ya, banyak mendhaifkannya. Tetapi bukan berarti mendhaifkannya itu menandakan kita nggak boleh melakukan amalan-amalan di nisfu Sya'ban. Ya, lakukan sebagaimana biasa. Dengan kemuliaan bulan Sya'ban, niscaya akan mendapatkan banyaknya pahala. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus dalam perkara itu, nggak ada. Ya, tidak ada amalan khusus dalam bulan Sya'ban. Cukup dengan kemuliaan bulan Sya'ban, kita akan mendapatkan kemuliaan dengan amal saleh apapun yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, untuk tarawihnya akhwat, lebih afdol itu di masjid atau di rumah ya Ustaz? Sementara masjidnya itu di depan rumah. Iya. Demikian Ustaz. Hukum asalnya bagi wanita itu, hukum asal salatnya di rumahnya. Itu hukum asalnya. Berbeda dengan kaum lelaki. Hukum asalnya dia adalah salat di masjid. Salat di masjid. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi menyebutkan salatnya wanita di tempat penyimpanannya, di ruang penyimpanannya, artinya ruang rahasia, itu lebih baik daripada di ruang tengahnya.
dan salatnya wanita di ruang tengahnya, ya itu lebih baik daripada di musalla kaumnya. Dan salat wanita di musalla kaumnya itu lebih baik daripada daripada masjid yang umum. Artinya bagi wanita, tempat yang tersembunyi itu lebih baik daripada tempat yang lebih terbuka. Lalu kalau begitu wanita nggak bisa dong mendapatkan sebagaimana mendapatkan lelaki, ya, dengan hadis salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah atau bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat ataupun 25 derajat gitu. Itu berlaku bagi kaum lelaki. Berlaku bagi kaum lelaki. Sedangkan kaum perempuan, ada sebuah kaidah para ulama, sebuah amalan yang tidak disebutkan berapa pahala, berapa imbalannya, itu lebih banyak dibandingkan dengan disebutkan. Itu lebih banyak dibandingkan dengan disebutkan. Yang menyatakan lebih baik dari solat sendirian 27 derajat adalah Rasulullah. Yang mengatakan wanita lebih baik ya solat di rumahnya, bahkan setiap tempat yang lebih tersembunyi itu lebih baik, maka itu Rasulullah juga yang menyampaikan. Tidak mungkin kedua-duanya bertolak belakang. Namun tatkala wanita atau seorang istri hendak salat di masjid, hendak salat berjamaah di musalla, maka sang suami tidak boleh melarangnya. Dan itu hadis Nabi SAW juga. Nah, tatkala wanita hendak salat di masjid, maka silakan, diperbolehkan. Namun harus menjaga dirinya dari fitnah yang akan menimpa dirinya. Seperti contoh, jangan menjadi perhatian, pusat perhatiannya kaum lelaki, baik dengan menggunakan parfum yang tercium 2 kilometer. Seandainya ada, gitu kan? Nanti dicari-cari soalnya. Ya, begitu juga tidak, tujuannya adalah tujuan yang haram. Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tatkala berada solat di dalamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Ya, boleh, silahkan. Tapi sebagaimana kalau tadi perkataannya, masjid di depan rumahnya itu lebih dekat gitu. Bahkan ini lebih mengurangi fitnah dibandingkan dengan berjalan jauh ke masjidnya. Ya, maka dia tentunya akan melewati tempat-tempat, apalagi menggunakan parfum yang sejauh tadi gitu ya. Maka akan banyak fitnah yang ada. Jadi syaratnya adalah menghindari perkara-perkara yang mendatangkan fitnah. Itu bagi kaum wanita. Lalu bagi kaum lelaki, andai kata dia lebih memilih untuk di rumahnya salat bersama keluarganya, bagaimana? Selama itu adalah salatnya adalah salat sunnah, selama itu adalah salatnya salat sunnah, maka itu dibolehkan. Namun dia akan menjadi orang yang merugi. Kenapa merugi? Ya, kalau dilakukan secara terus menerus. Kalau hanya untuk mengajari beberapa kali saja, maka silahkan. Tapi kalau terus menerus, dia akan merugi. Karena Nabi katakan salat berjamaah 2 orang berbeda dengan 3 orang, berbeda 3 orang berbeda dengan 4 orang, dan begitu seterusnya. Artinya semakin banyak orang yang berjamaah, maka semakin banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berjamaah tersebut. Apalagi dibarengi dengan langkah-langkahnya ke masjid, yang ketika setiap langkahnya akan diangkat derajat dan akan dihapus dosanya. Dan dalam riwayat yang lain lebih perinci, kalau kaki kirinya yang melangkah dihapus dosanya, kalau kaki kanan yang melangkah diangkat derajatnya. Itu ada hadis yang memperinci akan hal itu. Jadi banyak kerugian seandainya dia sholat di rumahnya. Itu bagi kaum lelaki, karena dia nggak dapat keutamaan pahala yang tidak disebut itu hanya untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Lelaki itu di masjid sudah disebutkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah boleh, ya, intinya boleh. Bismillah Ustadz. Ustadz, kalau untuk perempuan, kalau punya utang puasa, tapi puasa selanjutnya itu sah atau enggak Ustadz? Terus kalau misalkan belum bayar utang puasa? Iya, belum bayar utang puasa, puasa selanjutnya itu sah enggak? Atau boleh
digabung sama utang puasa yang saat itu juga. Lalu kalau misalkan lupa berapa utang puasanya itu gimana solusinya Ustadz? Iya. Jadi jika seorang wanita memiliki hutang puasa, kemudian dia belum membayar hutang puasanya, mungkin hutang puasa dibayar dengan puasa, dan dia biasanya adalah wanita yang haid, gitu ya. Wanita yang haid disepakati oleh para ulama, sebab kehaidnya itu maka dia harus bayar dengan hutang, bukan dengan fidyah. Ya, bukan dengan fidyah. Berbeda dengan wanita yang hamil dengan menyusui, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, persisian di antara para ulama. Baik. Di saat dia belum membayar hutang, tiba-tiba masuk bulan Ramadan berikutnya. Masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka dilihat ya dengan kondisi wanita itu. Kalau mengulur waktu 11 bulan itu, kan 11 bulan setelah Ramadan. Kalau mengulur waktunya disebabkan kelalaian, sebenarnya ada waktunya. Tapi undur, gitu ya. Nanti sampai akhirnya habis 11 bulan. Maka bagi wanita yang seperti ini, pertama dia tercela. Apakah berdosa? Ya, berdosa dengan kelalaiannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, lalu apa yang akan harus dia lakukan? Artinya apa penebus kesalahannya itu? Sebagian ulama mengatakan cukup bagi dia untuk membayarnya atau berpuasa setelah Ramadan selesai. Ramadan kali ini selesai, berarti di bulan Syawal dia harus ganti. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan puasa plus fidyah. Puasa plus fidyah. Fidyah itu sebab kelalaiannya. Kalau 7 hari dia hutangnya, maka dia bayar 7 kali puasa plus juga 7 kali fidyah. Yang jadi catatan kita itu adalah sampai para ulama ada yang menambahkan dengan fidyah. Berarti perkaranya bukan perkara ringan. Memang benar-benar tercela. Ya, maka dengan demikian nggak boleh, apalagi sampai berniat, adalah 7 hari yang lalu, tahun yang Ramadan yang lalu, bayar aja sekalian sama Ramadan ini 1 hari puasa, tapi niatnya 2 hari. Ini nggak bisa, nggak boleh. Ya, 1 hari puasa niat dengan 2. Yang ada di dalam pembahasan para ulama, yang boleh dengan 2 niat, itu dalam perkara sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib nggak boleh digabungkan, nggak boleh digabungkan. Sebagaimana tadi, ini wajib sama wajib. Nanti bisa-bisa sholat zuhur belum, sholat asar belum, udahlah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan niat 2 sholat. Maka akan habis nanti syariatnya, ya tidak dilaksanakan. Kalau yang sunnah, sebagian ulama mengatakan boleh. Umpama ya hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Bertepatan juga hari ini hari Senin. Berarti di situ ada dua puasa, 10 Muharram sama puasa Senin Kamis. Maka sebagian ulama membolehkannya. Jadi ada catatannya, yaitu harus yang sunnah. Maka dengan demikian ya akhwatu fillah, ya bagi para akhwat yang punya utang puasa, maka hendaknya diselesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya lebih milih untuk mengatakan tidak ada kewajiban fidyah. Cukup nanti taubat kemudian bayar dengan puasa lagi setelah Ramadan kali ini. Cukup. Kenapa? Karena fidyah itu tidak ada dalil yang kuat. Ya, tidak ada dalil yang kuat. Sedangkan Allah katakan, "Wa man kana minkum maridan aw safarin." Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka ganti dengan hari yang lain. Hanya perintahnya ganti dengan hari yang lain dan tidak ada dikaitkan dengan fidyah, begitu. Kalau misalkan lupa berapa, gimana Ustadz solusinya? Iya, kalau lupa berapa, pertama gunakan dugaan kuat. Ya, dugaan kuat. Kalau andai kata dugaan kuatnya adalah 15, ya, maka ambil yang 15.
Ambil 15. Kemudian nggak tahu ya lebih 15 apa enggak ya. Ambil yang yakin saja. Ambil yang yakin, karena manusia tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Untuk menentukan yang ragu-ragu itu nggak bisa dia sanggupi. Maka cukup dengan 15, lalu kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan berharap agar Allah maafkan yang ternyata tidak dia ingat, gitu ya. Dan untuk masalah puasa juga bagi teman-teman yang dahulu-dahulunya nggak pernah berpuasa. Alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan dengan teman-teman yang baik. Akhirnya mau ikut beramal saleh dan sadar tentang akhiratnya. 3 tahun, 5 tahun yang lalu nggak puasa. Di atas kejahilan, di atas kebodohan agama. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka ya sebagian ulama mewajibkan untuk berpuasa, tapi sebagian ulama mengatakan cukup dengan bertaubat. Cukup dengan bertaubat. Kenapa alasannya cukup dengan bertaubat? Saya lebih memilih untuk menganggap cukup dengan bertaubat. Kenapa? Karena orang yang diperintahkan untuk mengganti puasa, ya, itu adalah orang yang punya uzur. Artinya dia puasa, kemudian dia batal. Itu satu, ada uzur. Ya, uzur karena batal. Dan atau dia nggak puasa hari itu karena punya uzur. Lihat dalam ayat Allah dalam surah Al-Baqarah itu sebagaimana kita katakan tadi, sakit atau safar, kan uzurnya. Maka perintahnya untuk ganti kepada hari-hari yang lain. Sedangkan orang yang memang menyengajakan diri tidak puasa, itu tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dengan tegas harus diganti dengan puasa yang akan datang. Yang ada cukup dengan bertaubat. Lagi pula ini juga selaras dengan agama Islam. Agama Islam itu innad dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Ya, agama itu mudah. Kalau seandainya diperintahkan 7 tahun nggak puasa, diperintahkan untuk 7 tahun nggak puasa dengan sengaja, diperintahkan untuk menggantinya, berarti berapa tuh? 30, katakanlah 30 kali 7, 210 hari. 210 hari, maka akan berat. Maka cukup dengan bertaubat. Inilah indahnya Islam. Kasih sayang Allah berikan kepada kita sebagai pemeluk Islam. Kalau berbuat salah kita bertobat, ya dalam sebuah perkara kadang kita sudah selesai. Ya, dengan tobat itu bahkan disebutkan seperti seseorang lahir dari perut ibunya. Ya, tidak memiliki dosa, tinggal merubah kepada yang lebih baik lagi. Teman-teman, Nabi pernah dibawa oleh malaikat Jibril di sebuah mimpinya, ya. Kemudian melihat pemandangan yang mengerikan. Di antara yang dilalui, yang dilihat adalah seseorang yang kakinya ya di atas dan kepalanya di bawah. Dan dia dapatkan pemandangannya di mulutnya keluar darah dengan robek mulutnya. Ketika Nabi bertanya, siapakah orang ini? Kemudian Nabi menjawab, ini adalah orang yang berpuasa, tapi dia buka sebelum waktunya tanpa uzur. Bayangkan, dia puasa, buka belum waktunya tanpa uzur, berarti dengan sengaja, itu siksaannya. Apalagi yang tak mau puasa sama sekali. Itu yang kita takutkan. Ya, makanya acara seperti ini itu sangat kita butuhkan. Nasihat-nasihat. Karena untuk jadi orang baik itu butuh sugesti. Dan tidak ada perkataan yang bisa mensugesti kita melainkan dari perkataan Allah dan Rasul-Nya. Karena wahyu. Ya. Dan juga kita butuh untuk ditakut-takuti dari berbuat yang buruk. Dan itu hanya yang kita yakini melalui wahyu Allah. Makanya Allah turunkan wahyu Allah itu berbentuk 2. Targhib, tarhib. Yang memberikan semangat untuk beramal, targhib namanya. Kemudian yang kedua, tarhib. Yang membuat kita takut untuk jatuh kepada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Rasa cukup?
Ya, ya, demikian semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah berkahi perkumpulan kita. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.